Hari ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu tentang mujizat masih terjadi, ya. Kemarin terjadi kecelakaan pesawat tempur Bapak Ibu sekalian dalam waktu latihan, ya, ada di udara itu dua pesawat tempur ini, ya, mereka sedang latihan itu tabrakan Bapak Ibu sekalian. Bayangkan itu suaranya begitu menggelegar dan puji Tuhan salah satu pilotnya itu selamat dan tidak mengalami luka-luka. Itu yang namanya mujizat, ya. Kita pernah mendengar, membaca berita-berita tentang gempa bumi, ya. Itu bangunan runtuh, kemudian banyak meninggal. Tetapi setelah beberapa hari dicari-cari untuk menyelamatkan korban jiwa, jangan-jangan masih ada yang hidup, ternyata ada yang setelah 12 hari terkubur di bawah puing-puing reruntuhan itu, dia masih hidup. Itu namanya mujizat, ya. Dan saya percaya setiap kita hari ini yang membutuhkan mujizat, saya beriman, nanti saya mau berdoa, agar mujizat yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu itu boleh terjadi di dalam anugerah Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Lukas pasal pertama ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pertanyaan, ya, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Enggak ada. Ya, kenapa? Karena Dia adalah Tuhan semesta alam ini, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kemudian dalam Markus pasal 9 ayat 23 dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau Bapak Ibu sekalian percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, pertanyaannya, adakah sesuatu yang mustahil? Jawabannya juga tidak ada yang mustahil. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, dan tidak ada yang mustahil bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita harus percaya bahwa Tuhan itu melakukan mujizat di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya yaitu Tuhan memelihara kebutuhan pokok kita. Apa sih kebutuhan pokok manusia? Yaitu tentang makan, minum, dan tentang pakaian, dan juga tentang tempat tinggal, ya. Beberapa waktu yang lalu datang ke kota New York satu keluarga suami istri dengan 4 orang anak yang masih kecil. Ya, dia belum pernah tahu yang namanya kota New York apa. Melalui komunikasi melalui media sosial, maka keluarga ini dengan suami istri dengan 4 orang anak bisa mendapatkan tempat tinggal atau kos-kosan di New York satu kamar. Dan ini mustahil Bapak Ibu sekalian karena aturan begitu ketat, ya, dan luar biasa. Hari ini keluarga ini semakin diberkati oleh Tuhan. Itu namanya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan gerakkan orang-orang untuk kemudian memberkati keluarga ini. Di Alkitab juga kita melihat bagaimana janda di Sarfat, ya, itu dalam keadaan krisis, katanya itu tinggal tepung sedikit dan minyak serba sedikit. Dia bilang kalau tepung dan minyak ini kami masak, kemudian kami buat roti, kami makan, setelah itu mati. Tetapi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, membuat mujizat dari tepung yang sedikit, minyak yang sedikit ini
bisa memelihara janda di Sarfat itu sampai krisis yang terjadi itu berlalu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, hari ini kita yang membutuhkan sesuatu, ya, khususnya tentang makan dan minum, jangan pernah khawatir karena Tuhan pasti pelihara. COVID-19 itu adalah demonstrasi kuasa Allah besar-besaran, khususnya bagi kita-kita yang percaya kepada Tuhan dan juga berlaku secara global. Bagaimana Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Kita waktu masuk ke masa COVID, Bapak Ibu sekalian, kita mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kalau kita menoleh ke masa-masa itu, Bapak Ibu sekalian, ya, di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Tuhan mencukupkan loh makan, minum daripada jemaat-jemaat Tuhan. Ya, saya mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Caranya gimana? Dengan cara yang ajaib, Tuhan melakukan semuanya itu. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan juga mau mengadakan mujizat kesembuhan. Bersama saya katakan mujizat kesembuhan. 2, 3, mujizat kesembuhan. Satu hal begini Bapak Ibu sekalian. Alkitab bilang tubuh kita ini adalah rumah Allah. Rumah Allah, ya, tubuh kita rumah Allah. Kalau kita Bapak Ibu sekalian punya kamar, ya, atau rumah, kita tinggal Bapak Ibu sekalian, entah itu kontrak, entah itu milik sendiri atau apalah. Kalau itu tempat tinggal kita, kemudian ada sesuatu yang tidak beres, kotor atau rusak, pasti kita memperbaikinya. Benar atau benar? Ya kan? Supaya apa? Supaya kita bisa tinggal dengan betah dan kerasan. Nah, ingat, kalau tubuh kita rumah Allah, kalau ada sesuatu yang rusak, ya, jantungnya rusak, paru-parunya rusak, atau pembuluh darahnya rusak, ya, pasti diperbaiki. Oleh siapa? Oleh yang punya rumah. Tuhan Allah kita namanya Yehova Rafa. Tuhan Allah yang menyembuhkan. Itu saya imani, Bapak Ibu sekalian. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, oleh bilur-bilur Yesus, semua sakit penyakitmu telah Tuhan sembuhkan. Jadi nggak ada penyakit yang terlalu besar yang tidak bisa Tuhan sembuhkan. Ya, salah satu demonstrasi kuasa Allah yang saya suka menyebutnya berulang-ulang, misalnya Lazarus yang mati 4 hari dan sudah dikuburkan. Kita pernah mendengar istilah golden time, ya. Jadi kalau stroke atau mengalami sakit berat, cepet-cepet harus dimasukkan ke emergency room, IGD atau UGD, ya. Supaya apa? Golden time-nya ini bisa tercapai sehingga orang yang sakit itu bisa kemudian mengalami pemulihan. Tapi kalau golden time-nya sudah kelewatan, harapan untuk pulih 100% itu kecil. Kembali kepada Lazarus, coba. Lazarus itu sudah mati 4 hari. Ada golden time enggak? Enggak ada. Sudah mati 4 hari. Ya, 4 hari itu artinya busuk, Bapak Ibu sekalian. Dan sudah dikuburkan. Tapi coba Tuhan Yesus kemudian membangkitkan Lazarus, ya. Kami suami istri oleh anugerah Tuhan, kami pernah pergi ke kuburnya Lazarus di Israel situ, ya. Itu kuburnya Lazarus itu, ya. Kita masuk kemudian dari tempat yang di bawah, ya, agak dalam, ada turun ke bawah. Bayangkan Lazarus yang dari situ Bapak Ibu sekalian terikat dengan kain kafan itu bisa lompat-lompat keluar dari kuburnya. Bukankah itu peristiwa yang ajaib? Ya, kita lihat juga bagaimana Tuhan menyembuhkan di dekat kolam Siloam orang yang buta sejak lahirnya, ya.
bukan buta setelah umur sekian tahun, tapi buta sejak lahirnya. Tuhan sembuhkan. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita yang membutuhkan mujizat kesembuhan, baik buat diri kita maupun anggota keluarga kita, harus percaya mujizat itu bukan hanya dicatat oleh Alkitab, tapi mujizat penyembuhan itu terjadi sampai hari ini. Kita berdoa untuk Carolina Liu, ya kan? Kita berdoa untuk Carolina Liu. Beberapa waktu yang lalu itu kalau saya lihat dengan mata kepala ini, jasmani, aduh, itu kemungkinan hidup, kemungkinan sembuh, itu kecil banget. Tetapi karena doa dari Bapak Ibu semuanya, doa daripada iman, daripada keluarga, daripada Carolina Liu, akhirnya dia mengalami kesembuhan sehingga sekarang bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kita baik secara online maupun secara onsite. Kemudian mujizat apa lagi? Mujizat Tuhan melepaskan dari bahaya yang mengancam, ya. Mazmur 91 yang tiap hari kita deklarasikan, itu ada satu ayat yang berkata bahwa Tuhan itu melepaskan kita dari jerat penangkap burung. Apa artinya jerat penangkap burung? Bapak Ibu sekalian, orang yang menangkap burung itu pakai jerat. Jeratnya itu bening banget sehingga burung nggak bisa melihat. Bahkan manusia kadang-kadang nggak bisa melihat. Seperti senar yang bening itu, Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba aja kemudian burung yang sedang cari makan itu terjerat, ya. Nah, Tuhan melepaskan kita dari kesialan, Tuhan mau melepaskan kita dari mara bahaya. Saya ini kan setir mobil, Bapak Ibu sekalian, ya, setir mobil. Saya itu benar-benar merasakan perlindungan Tuhan dari bahaya, ya. Saya itu sering berpikir begini, aduh coba nih, kalau truk di sebelah saya, atau kemudian mobil dari arah berlawanan itu, kemudian bannya lepas, atau bannya kemudian meletus, dan lain sebagainya. Wah, itu kan bisa menimpa saya dan saya mengalami celaka. Jadi kalau saya keluar rumah dan kemudian kembali ke rumah dalam keadaan selamat, itu mujizat daripada Tuhan. Tuhan melepaskan kita dari bahaya. Mazmur 91 berbicara, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita dari mara bahaya. 1.000 boleh rebah di sisi kiri kita, bahkan 10.000 itu boleh rebah di sisi kanan kita, tapi itu tidak akan pernah menimpa kita. Amin. Jadi Tuhan mau mengadakan mujizat buat kita dilepaskan dari mara bahaya. Kemudian apalagi saya mau sampaikan, yaitu mujizat dalam pemulihan keluarga. Bersama saya ucapkan pemulihan keluarga. 2, 3, pemulihan keluarga. Mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, yaitu mujizat perkawinan di Kana. Ditulis di dalam kitab Yohanes pasal yang kedua. Bapak Ibu sekalian, saya dan istri adalah hamba Tuhan yang sangat percaya tentang pemulihan keluarga. Seperti Tuhan Yesus nggak ingin perkawinan daripada orang-orang percaya itu berakhir dengan sad ending, berakhir dengan memalukan. Tuhan mau bahwa pernikahan, perkawinan, keluarga orang-orang percaya itu berakhir dengan happy ending. Ya, di New York ada pasangan suami istri, kemudian istrinya meninggalkan suaminya. Ya, dia selingkuh dengan pria lain. Dan ini bukan pertama kalinya ibu ini selingkuh.
Jadi ibu ini udah beberapa kali selingkuh dengan pria-pria yang berbeda. Tapi waktu dia datang ke tempat kami, di gereja kami ini, ya, dan kemudian mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan lain sebagainya, tapi ibu ini tetap selingkuh. Akhirnya kami menguatkan suami, kami menguatkan anak-anaknya untuk mereka tetap hidup kudus, tetap hidup di dalam kebenaran, ya. Sebab pada waktu itu suami dan anak-anak ini punya duit banyak banget. Ada gula, ada semut. Ya, banyak orang yang mendekatinya, Bapak Ibu sekalian. Salah satunya karena ada udang di balik rempeyek. Karena Bapak ini banyak duitnya, ya. Kami kemudian mendampingi Bapak dan anak ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi keadaan tidak semakin baik, akhirnya istri ini membuat surat cerai. Maka diterbitkanlah surat cerai itu. Ya, jadi suami istri ini sah secara hukum, dia sudah bercerai. Tapi saya dan istri punya iman, itu surat cerai kan cuman sekedar surat, sedangkan Tuhan sanggup pulihkan, ya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, setelah berdoa sekian lama, Bapak Ibu sekalian, suami dan anak-anak ini melakukan firman Tuhan. Akhirnya si istri itu pulang, Bapak Ibu sekalian, ya. Waktu pulang kami bersukacita dan kami kasih tahu bahwa dia harus bikin surat kawin lagi dan diberkati lagi di gereja. Dan luar biasa, akhirnya suami istri ini menikah lagi, Bapak Ibu sekalian, dengan pasangan yang sama, diberkati di gereja. Dan hari ini keluarga ini berbahagia, diberkati oleh Tuhan, dan suami istri melayani Tuhan, anak-anaknya juga melayani Tuhan. Kurang berat gimana nih masalah keluarga ini? Ya, dalam pelayanan saya melihat hubungan orang tua anak yang sudah rusak, yang nggak mungkin bisa dipulihkan. Tuhan pulihkan. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya. Dan yang kemudian mujizat dalam surat-surat imigrasi, ya. Ini banyak sekali mujizat Bapak Ibu sekalian, ya, tapi saya mau sampaikan 5 hal aja. Mujizat dalam surat-surat imigrasi. Kita yang membutuhkan visa Amerika, kita yang membutuhkan status di Amerika, ya. Kita yang kepingin tinggal dengan legal di Amerika, bahkan kita bisa keluar masuk Amerika, Indonesia. Bapak Ibu sekalian, percayalah, mujizat dalam surat-surat imigrasi itu masih ada sampai hari ini. Mazmur 24 ayat yang pertama berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Pertanyaan, yang punya bumi dan segala isinya siapa, Bapak Ibu sekalian? Tuhan. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Itu jelas-jelas ditulis di Mazmur 24 ayat yang pertama. Sekali lagi, saya akan bacakan. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi nggak ada di bawah kolong langit, di atas muka bumi ini, nggak ada di semesta alam ini yang tidak menjadi milik Tuhan. Semua milik Tuhan, ciptaan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. 1 Korintus 10 ayat 26 dalam Alkitab Perjanjian Baru juga dikatakan bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Ini harus dicatat, harus diingat, harus benar-benar dipercaya sampai alam bawah sadar kita. Dan Yohanes 1 ayat 12 berkata bahwa kita ini yang sudah percaya kepada Tuhan diberi hak, diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Lu bayangkan, kita punya anak, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Dia kan bebas keluar masuk rumah kita, benar atau benar? Dia bebas keluar masuk kamar kita. Ya, kenapa? Karena dia adalah anaknya, ya.
Sedangkan kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi kita bebas keluar masuk Amerika Serikat Indonesia, Indonesia, Amerika Serikat dengan legal dan leluasa. Kenapa? Karena langit, bumi, dan segala isinya Amerika Serikat dan Indonesia itu adalah milik Bapa kita yang ada di sorga. Dalam 16 tahun pelayanan saya tinggal di kota New York, saya sangat terbeban Bapak Ibu sekalian tentang hal ini. Dan sudah menurut catatan saya, sudah puluhan orang saya dampingi di pengadilan, di Federal Plaza, di kota New York ini. Untuk mengambil untuk mengikuti sidang suaka politiknya. Dan hampir oleh karena anugerah Tuhan, hampir 100% mereka dikabulkan permohonannya dan mereka mendapat green card dan banyak sekarang yang sudah menjadi American citizen sehingga mereka bisa keluar masuk Amerika dan Indonesia. Nah, kabar baiknya, bagaimana Pak supaya kami bisa mengalami dan menerima mujizat ini? Yang pertama, kita harus yakin bahwa kita ini adalah anak Allah. Ya, kita dicintai dan dikasihi oleh Allah. Itu yang pertama. Itu harus menjadi yang pertama. Yang kedua, kita harus percaya sepenuhnya bahwa Tuhan tak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasanya itu tidak pernah berubah. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Push, P-U-S-H, push, pray until something happen. Kita harus berdoa. Sampai kapan Pak berdoanya? Berdoa sampai mujizat yang engkau inginkan itu terjadi. Amin. Jangan hanya cuman berdoa 1-2 hari, setelah itu kemudian malas berdoa. Karena Lukas 18 jelas-jelas mengajarkan kepada kita agar kita nggak boleh jemu-jemu berdoa. Dan yang ketiga, kita harus mengandalkan Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Dan yang keempat, kita harus terus hidup senada dengan sorga, yaitu hidup dalam ketaatan. Alkitab berkata di dalam ketaatan ada mujizat, di dalam ketaatan ada berkat Tuhan, tetapi di dalam ketidaktaatan yang ada adalah hukuman. Dan yang kelima, Bapak Ibu sekalian, kalau mujizat itu belum terjadi, please, jangan ngomel. Jangan bersungut-sungut, tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan. Ya, ayat yang penutup dikatakan Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sekali lagi, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau hari ini kita membutuhkan mujizat, dan itu belum terjadi, tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Amin. Karena pasti kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa indah pada waktunya Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mau bawa Tuhan untuk semua anak-anak-Mu. Kami membutuhkan mujizat itu Tuhan. Kami yakin, kami percaya karena kami dicintai, dikasih oleh Tuhan. Kami adalah anak dan milik-Mu. Kami pasti mengalami mujizat itu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Kami yang kekurangan, Engkau Yehovah Jireh yang menyediakan apa yang kami butuhkan. Bahkan Engkau melepaskan kami dari mara bahaya. Kami yang membutuhkan surat-surat imigrasi, kami percaya sekarang. Kalau yang lain Tuhan sudah tolong, maka kami yang belum punya surat-surat imigrasi ini, kami pasti ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.